Kemudian diceritakan juga ada sahabat Rasulullah SAW lagi sholat di sebuah kebun punya dia. Ada sikap sahabat lagi melakukan sholat di tengah kebunnya. Sahabat ini sholat. Kemudian pas tengah-tengah lagi sholat, dia nengok burung. Burung ini bagus dan warnanya. Lagi sholat ini, lagi sholat, burung itu terbang. Terjingoklah dia dengan burung tadi. Burung tadi menculat dari batang ini ke batang itu, dari batang ini ke batang itu, menculat. Dijingoknya oleh sahabat ini tadi. Sampailah apa? Sampailah dia lupa sholat. Nah, ana ni berapa rakaat? Kalau nengok burung tadi, ana sudah rukuk belum? Lupa akhirnya. Akhirnya batal sholatnya tadi, ngulang baru. Setelah selesai sholat, dia baru sadar, sedih dia, ya Allah, gara-gara burung itu, gara-gara kebun ini, akhirnya aku lupa dengan sholatku, tidak ada khusyuk dalam sholatku. Maka dia bersumpah dan mengatakan kepada kawan-kawannya, saksikanlah, dia jadikan sekarang ini, mulai sekarang sampai kapanpun kebun kurma dia ini dijadikan sedekah di jalan Allah Ta'ala. Wah, insyaAllah. Gara-gara apa? Gara-gara melalaikan dia dari ingat sama Allah Ta'ala. InsyaAllah. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Belum pernah ada sejarahnya macam itu. Manusia yang seperti itu. Itulah kelebihan mereka itu. Lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Makanya diceritakan ada salah satu ulama ketika anaknya lagi sakit, banyak orang jenguk dia ke rumah. Jenguk anaknya yang lagi bukan sakit, meninggal. Ketika meninggal, anaknya banyak orang jenguk orang ke rumah. Setelah orang itu balik, kalau dia ngomong sama kawannya, manusia ini sekarang ini lebih sedih ketika kehilangan musibah dunia ketimbang kehilangan musibah akhirat. So, anakku meninggal, aku sakit dijenguknya, tapi kalau aku tidak kejinguan di masjid, tidak pernah dijenguknya, tidak pernah ditanyainya, ngapu dak di masjid, ngapu dak sholat, ngapu dak ini. Mestinya itu musibah akhirat. Kalau orang sudah dak kejinguan lagi berjamaah, itu balak besar itu. Makanya ada orang galak ngomong, waktu si anu itu tidak sholat lagi banyak duit, tidak sholat lagi lancar rezekinya, tapi tidak sholat. Justru tidak sholat itulah balak buat dia. Dia meninggalkan sholat, dihalangi Allah untuk kebaikan, itulah balak buat dia. Ya, jangan kita fikir bawa itu duit rezekinya sempit, tidak. Justru dia nandak melakukan kebaikan, itulah balak besar buat dia. Nah, ini jadi artinya orang-orang dulu benar-benar melakukan salat. Bahkan dikatakan oleh Abdullah Haddad, ini seluruh cerita-cerita yang tadi disampaikan itu supaya kita mengenal bagaimana hebatnya pendahulu kita dulu. Bagaimana hebatnya para ulama-ulama kita dulu. Mereka benar-benar mengenal keagungan solat, kemuliaan solat lebih dari segala-galanya. Mereka tahu solat itu adalah tiang agama. Kalau ditinggalkan, hancur agama Islam ini. Makanya kita jenguk dari solat intinya seperti itu. Kemudian diceritakan bahwasanya telah sampai berita kepada kami, annallaha ta'ala qassama a'mal shalah ala arba'ina alfi saffin minal malaika. Allah Subhanahu wa taala membagikan perbuatan-perbuatan solat kita itu dibagikan kepada 40.000 sop malaikat. Setiap sop itu berjumlah 70.000 ikut malaikat. Dibagikan 10.000 pertama, malaikat ini tegak tidak ruku, perbuatan salat tegak kan. Sop yang kedua ruku tidak sujud, sop yang ketiga sujud tidak duduk, sop yang keempat duduk tidak tegak. Jadi malaikat itu memang ada, diciptakan Allah malaikat yang tegak, ada malaikat yang ruku, ada malaikat yang sujud, tidak bergerak sampai hari kiamat. Ada malaikat yang duduk, bertasbih sama Allah. Itulah taatnya malaikat. Makanya kita dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah tunjukkan bahwasanya perbuatan amal solat itu pun Allah jadikan kepada malaikat. Saking hebatnya perbuatan solat yang kita lakukan, dari mulai takbiratul ihram, dari mulai tegak, dari mulai ruku, dari mulai sujud, itu amalan-amalan yang dilakukan Allah, perintahkan Allah kepada malaikat-malaikatnya dalam. Nah, makanya ada pertanyaan, seandainya ada amalan yang lebih hebat dari solat untuk ibadah, maka tidak mungkin malaikat-malaikat itu jadikan Allah seperti itu.
Makanya kalau seandainya ada solat tidak katik ruku, tidak katik sujud, tidak mungkin Allah ciptakan malaikat yang tugasnya ruku, yang tugasnya sujud, itu. Jadi artinya ibadah yang kita lakukan dalam solat ini, itulah merupakan tanda bukti kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, itu yang dilakukan malaikat tadi. Ada malaikat yang tegak, 70.000 ekor malaikat yang tegak. Sob keduanya 7.000 malaikat yang ruku, sob ketiganya 7.000 malaikat yang sujud, sob keempatnya 70.000 malaikat yang duduk, dikumpulkan jadi sikok oleh Allah Taala. Di mana? Di 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang mukmin menghadap Allah. Ada tegaknya, ada rukunya, ada sujudnya, subhanallah. Ini hebatnya manusia. Makanya manusia ini lebih hebat dari malaikat kalau dia taat dengan Allah Taala. Ini dikatakan dalam riwayat. Kemudian lihat bagaimana kemuliaan dan keutamaan hamba-hamba yang beriman. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis, nasalu shalawatil khamsi mislu nahrin ghamrin ala babi ahadikum. Perumpamaan solat 5 waktu, kata Nabi Muhammad SAW, seperti sungai yang banjir. Banyu naik banjir rumah kita di depan pintu. Banyu tu naik sampai ke depan pintu rumah kita. Saking besarnya banyu. Kalau bahasa Sepanyol tu ngabur. Banyu tu ngabur. Banyu tu ngabur, besar sampai naik depan pintu rumah kita. Yaktahimuhu fi kulli yawmin wa lailatin khamsa marrat. Kemudian saking lemaknya, saking banyaknya banyu tadi, nganjok gitu. Buka lawang, mandi, lantu mujinya. Naik lagi, mandi lagi, bantu mujinya. 5 kali mandi sehari. Kira-kira kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian, kata Nabi Muhammad? Apakah kira-kira ada kotoran lagi yang nempel di badan kita? Maka para sahabat menjawab, tidak kata ya Rasulullah, itulah solat. Sama cak kita mandi nyebau 5 kali sehari. Solat yang kita lakukan 5 waktu sehari, itu sama kita bersihkan diri. Tapi kita diumpamakan Nabi seperti itu. Makanya Nabi Muhammad juga mengatakan, as-salatu ila salah kafaratun lima bainahuma idza tunibatil kabair. Salat ke salat. Tadi kita salat asar, ini salat maghrib. Agak dengar lagi kita salat isya. Itu salat ke salat, kata Nabi, penghapus dosa kecil kita. Dosa kecil kita ketika kita salat, dari salat ke salat, antara salat asar tadi kita melakukan dosa kecil. Dosa kecil itu banyak. Bukannya nyutik-nyutik, bukan, banyak dosa kecil itu. Kita lakukan dosa kecil, barangkali ya melihat sesuatu yang dilarang Allah. Begitu masuk maghrib kita salat, maka dosa kecil tadi yang habis asar diampuni Allah kan. Bersih ni kita tu, suci. Sama cak mandi 5 kali sehari tadi. Nah makanya solat tu benar-benar diperhatikan, jangan dimain-mainkan. Sebab ini solat inilah tanda pembeda kita dengan orang kafir. Kalau kita sudah ninggalkan solat, berarti kita tidak sama dengan, tidak ada katik beda dengan orang kafir. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, idza hadara waktu solat, apabila datang waktu solat, begitu masuk waktu solat, Sayyidina Abu Bakar ngomong sama orang-orang yang ada di masjid. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Qumu ila narikum allati awqattumuha. Bangun menuju api yang telah kalian hidupkan. Tegak kalian, matikan, kata Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya apa dia? Maksudnya api tadi adalah dosa. Waktu masuk waktu solat, Sayyidina Abu Bakar nyiridkan yang hadir di masjid. Ayo bangun, matikan api yang tadi kalian hidupkan, kata Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya dosa-dosa kalian tu habiskan dengan solat. Nah ini kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dengan kita melaksanakan solat, maka kita menghabiskan dosa-dosa kecil kita. Ini kalau yang wajib, ini kalau yang sunnah bonusnya. Intinya itu bonusnya. Dalam satu ayat Al-Quran Allah berfirman, surat Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafal nahari wa zulufan minal lail. Tegakkanlah salat baik di tengah siang ataupun di pertengahan malam. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan jahat.
Udzalika dzikra lizakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat tanda-tanda kewajiban yang Allah wajibkan kepada diri. Nah, ini ayat ada ceritanya. Dulu ada seorang sahabat, ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW bercewekan. Kalau kita ni bercewekan lah dengan betina, bukan dengan lanang. Bercewekan ini zaman ini asbabun nuzul ayat ini. Dia bercewekan dengan seorang wanita, tapi tidak berzina, cuman melakukan hal-hal seperti memegang, mencium mungkin keningnya, nyium curugnya menggali dan segala macam Akhirnya dia ngadu ke Rasulullah. Maksudnya ngadu apa dia? Dia ngaso berdosa. Cuma tidak berzina, tidak berzina, cuman melakukan hal yang bermaksiat kepada Allah Taala. Maka dia nyesal, dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia mengadukan, hukum aku ya Rasulullah. Ngapa? Aku tadi begini. Aku bercewekan tu tak boleh ya Rasul, tapi aku ni tekak, masih nyekel tangannya, ngelus gulunya, ngelus rambutnya dan segala macam lah, titik-titik segala macam. Hukum aku ya Rasulullah. Minta dihukum dia. Maka Nabi Muhammad ketika itu tidak menjawab, sebab belum dapat hukumnya dari Allah Ta'ala. Zaman itu pertama kali turun. Kalau sekarang yang seperti itu mana ada yang ngadu. Hukumnya datang ke Rasulullah. Kata Nabi tidak ada jawab, diam. Sampailah masuk waktu sholat. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad mendapatkan ayat ini turun kepada Rasulullah. Ayat yang tadi dibaca tadi turun kepada Nabi Muhammad, bahwasanya laksanakan sholat baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Perbuatan baik, sholat yang kita lakukan tadi akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Maka disinilah setelah selesai sholat Nabi panggil dia. Sini, kata Rasulullah. Kamu, kata Rasulullah, ini ayat turun, maka kau jangan tinggal sholat, kau bertobatlah kepada Allah. Maka ada kata hukuman dari Allah Ta'ala. Dia pengen dihukum. Dia fikir melakukan mencium, memegang itu sama tak berzina, dirajam atau dicambuk. Ternyata tidak. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, solat, jangan tinggal, kau jaga solat dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan diulang lagi, kata Rasulullah. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, ini ayat turun untuk aku khusus atau seluruh manusia? Maka Nabi menjawab, balin nasi ammah, seluruh manusia masuk dalam ayat ini, kata Rasulullah. Nah, maksudnya apa dia? Ini ayat, ini cerita menunjukkan bahwasanya dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba Allah dari perbuatan-perbuatan kesalahan dia bisa dihampuni Allah dengan dia melakukan salat 5 waktu. Dia rajin salat 5 waktu, maka dosa-dosa kecilnya diampuni Allah Ta'ala. Tapi ingat, tetap taubat. Itu lebih mengutamakan taubat. Nah, intinya apa? Intinya tidak kata hukuman bagi orang yang bercewekan. Kalau dulu, kalau sekarang lain. Dulu baru awal syariat ini. Namanya masdar Islam, sodrul Islam, pertama-tama kali Islam. Kalau sekarang lain hadnya. Aduh, kalau hukumannya kan. Nah, dulu pertama kali tak kata hadnya, had itu hukuman maksudnya. Maka waktu itu Rasulullah SAW diam, tidak berani menjawab. Akan tetapi hasiba anna alaihi fi dzalika haddan, tetap baik itu akan menjadikan dosa dan hukuman buat dia. Dia melakukan itu berdosa dia, tapi tetap tidak kata seperti cambuk dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu pacak menghapuskan dosa kita yang kecil-kecil. Dari habis asar sampai ke maghrib habis. Dari maghrib ini kita tak tahu, mudah-mudahan habis maghrib tidak kata dosa sampai isyak. Kalau kita duduk di sini mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari dosa. Tidak mungkin kita berdosa, mudah-mudahan kita lagi habis isyak nak ke subuh. Mungkin baik balik ke rumah buka HP, nyingok yang idak-idak. Atau mungkin kita nonton yang idak-idak, atau mungkin melakukan sesuatu yang idak-idak. Maka ada dosa kita. Begitu kita bangun subuh, sholat subuh, maka dosa kita dari habis isyak sampai subuh yang kecil-kecil tadi dihapuskan Allah. Makanya bangun subuh,
Anak bangun saat jam 7, bukan subuh itu. Jam 7. Bangun subuh. Kalau pacak tu, itulah tadi, subuh itu memang kata Nabi-nya solat yang paling berat dilakukan orang munafik. Orang munafik itu dua ikut solat yang paling berat dilakukannya subuh sama isya. Isya sama subuh itu paling berat dilakukan. Kalau maghrib, berdahu rami. Maghrib rami. Kalau isya itu kadang balik kan, wong. Habis maghrib kan kadang balik, tidak balik lagi ke rumah. Ngapa? Lah terdede. Balik rumah habis bergawi kesel, habis solat maghrib balik makan. Makan tadi nyingok iwaknya terlemak, tidak ngejok lagi, tidak nyisokan bagian perut lagi, tidak tetap tiga lagi perut ini. Mestinya kan perut ini tetap tiga, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk napas. Tidak lagi diejoknya, biarlah napas sesek asap perut kenyang. Pamo balik ke rumah ngantem seadonyo, akhirnya tele ngoling Allahu Akbar, Allahu Akbar, hisap je. Ayah get beres ingat lagi liwat ujung-ujung. Nah itulah sebenarnya, apalagi subuh, tapi sini jamaahnya penuh insyaAllah. Penuh insyaAllah di sini subuhnya jamaahnya penuh insyaAllah, penuh dengan malaikat insyaAllah. Ya, amin insyaAllah ya itu. Jadi insyaAllah. Nah jadi ini habis dosa kita subuh ke diampuni Allah ya Allah. Apalagi kalau kita bangunnya sebelum subuh. Cak setengah jam sebelum subuh, cak 15 menit sebelum subuh, sempatlah melakukan solat tahajud 2 rakaat. Tambah lagi. Wong melakukan solat tahajud itu semakin banyak rakaatnya, semakin banyak dia melakukan, semakin indah gayanya besok. Semakin cantik gayanya besok. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya dosa-dosa kecil pacak dihapuskan dengan solat 5 waktu. Antara solat ke solat, maka Allah habiskan dosa kita. Tapi dengan catatan, jangan main-main. Kalau main-main, itu judulnya ucak-ucak. Nah, kalau ucak-ucak itu ada perhitungannya. Istihza namanya, meremehkan. Aku tak apa. Kan solat juga. Ustaz kemarin ngomong semalam, kalau cak itu aku nak berdosa dulu lah. Agak solat asar, habis dosa aku. Stres itu. Itu namanya main-main. Istihza. Beda main-main sama tak sengaja tu. Dosa yang tak sengaja maksudnya. Dosa yang kalah dengan nafsu. Kita ni kan punya nafsu. Kalau nafsu kita ni kan selalu ngajak kita tak ada baik. Nah mungkin tertipu dengan nafsu tadi. Entah keasikan nyingok, entah apalah, akhirnya asik, lupa kita berdosa sama Allah Ta'ala. Begitu kita salat asar, habis dosa kita. Bukannya sengaja. Biarlah sengaja baik buat dosa. Itu namanya istihza. Beda, kata Nabi Muhammad mengatakan la saghirata ma'al israr. Tidak disebut dosa kecil kalau kita main-main. Kalau kita remehkan, tidak disebut dosa kecil. Itu pacak jadi dosa besar. Walaupun dosanya itu kecil nilainya, tapi kalau kita main-main dengan dosa, diulangi lagi. Lah tahu sudah, tak boleh cak ini, diulangi lagi. Itu pacak jadi dosa besar. Tapi kalau wong yang disebut dengan dosa besar, kata Nabi, tidak disebut dengan dosa besar kalau rajin maca istighfar. Kalau kita melakukan dosa, sebesar apapun dosa kita, kalau benar-benar kita mohon ampun sama Allah, diampuni Allah, titik dak katik koma. Pasti diampuni Allah. Cuman itulah, ini jangan kita mainkan. Ada keutamaan dari Nabi Muhammad mengatakan tentang fadilah antara solat dengan solat ini tadi. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi di antara cara untuk menjaga solat? Bagaimana cara kita supaya solat kita tu benar-benar tegak, benar-benar mendirikan solat, benar-benar sempurna? Di antara caranya apa dia? Al-mudawamatu wal muwazabatu ala fi'liha fil jamaah. Jago, kalau pacak, jangan tinggal solat berjamaah. Itu di antara salah satu bukti kita menjaga solat 5 waktu. Kalau pacak, rutin melakukan solat berjamaah. Sebab apa? Lianna sholat fil jamaah, kita sudah tahu solat berjamaah itu mengungguli pahalanya dari solat dewean lebih daripada 27 derajat, lebih daripada 25 derajat sampai 27 derajat pahalanya. Makanya kalau kita fikir, kalau kita solat berjamaah, solat dewean pahalanya 1000. Solat berjamaah dikali 27 berapa? 27.000 pahalanya. Solat jamaah. Kalau kita lakukan di bulan Ramadan, wow. Tidak alif lagi Pak, wow. Langsung ke wow.
Tidak alif lagi. 27.000 dikali 70 kali lipat. Kita kalau melakukan kewajiban di bulan Ramadan, itu kan pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat ketimbang hari biasa. Kalau kita melakukan sholat sunnah, perbuatan sunnah di bulan Ramadan, dihitung pahala wajib. Nah, kali kelah dewe, ambil kalkulator. Bayangkanlah besar berjamaah itu. Jadi jangan kita tinggalkan berjamaah. Sebagaimana terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Waman tasahala bihadzari bihidini al-ukhrawi. Barang siapa yang bermalas-malesan, mengecilkan atau memang sengaja tidak melakukan, ini keuntungan yang besar. Ini keuntungan yang besar dari Allah Ta'ala, dibagikan oleh Allah Ta'ala. Ibarat kalau kita tu dapat selebaran, hadiah, isinya kupon. Kupon tu pasti berisi hadiahnya, tinggal kita muka dia. Nah, dibagikan oleh Allah Ta'ala. Ini keuntungan nih, keuntungan akhirat. La ta'ab fi tahsilihi wala masyaqqa fi nailihi. Mencarinya tidak perlu capek, mencarinya tidak perlu letih tidak. Berjamaah itu tidak capek, tinggal galaknya kita baik, tinggal mana keinginan kita baik, tidak capek. Maka kalau orang yang telah melakukan itu, faqad azumat an masalihiddin ghaflatuhu, berarti sangat besar sekali keuntungan agama buat dia, dan sangat sedikit sekali dan sangat besar sekali keinginan akhirat buat dia. Akan tetapi orang yang bermalas-malas untuk melakukan salat berjamaah dengan alasan inilah, dengan alasan itulah, dengan alasan hana inilah, maka berarti dia telah sedikit sekali memperhatikan, berkeinginan tentang mendapatkan kebahagiaan akhiratnya Allah Ta'ala. Wabil khusus dia tahu dirinya dewek, dia tahu bahwasanya kalau dia nyari duit, kalau dipamerkan dunia, kita kalau nyari duit itu capek tak? Capek. Siapa ngomong tak capek? Kesal nyari duit itu, bukan tak capek. Nyari 50.000 lagi saru. Kadang-kadang dipacal ku wong, disegak wong, untung tak diempas ku wong. Kalau diempas ku wong tak boleh duit lagi gitu. Ngapa? Pingsan. Nah itu sudah capek gitu, kesel nyari duit. Tapi kadang-kadang dia untungnya dikit. Jualan dari pagi, maaf ini, yang jualan dari pagi kadang sampai sore, dapat duit mungkin kurang mencukupi kebutuhan. Itulah capek gitu. Kalau kita dapat juga, kalau banyak baru lupa capeknya. Modal 50, untung 300. Nah, lupa capeknya. Umpama macam kawan ustaz itu, ada kawan ustaz jualan di zaman dulu Kalangan. Balik tadi, balik dari jualan tadi, lakunya 75.000 teko modal. Laku jualan dulu 75 kan besar. 75.000 teko modal, balik tengah jalan todong wong 80.000. Nombok 5.000. Nah, capek lah nyari duit, tak boleh apa-apa, kesel pula. Tapi kalau kita banyak dapatnya, kadang-kadang capeknya hilang. Ini kalau kita hitung untung dunia. Untung dunia ini kita hitung. Maka apalah yahsama ya'rifu min nafsihi hadhil awsat. Coba kita pikirkan. Kalau dunia begitu galak, bercapek-capekan ngejar duit, yang maaf-maaf duit itu bakal habis, tidak besok lusa habis. Kadang-kadang belum nyampe ke rumah lah habis. Boleh untung 60-60.000, tengah jalan ban pecah, tak baca ditampel, mesti ganti ban dalam. Nah, 45.000, 15.000. Pas nyampe jalan dikit lah sudah nampel ban, tahu-tahu mati motor, bensin habis pula. Pom bensin jauh, terpaksa melecehkan 12.000, 3.000 sisa. Ya istilahnya tadi kan, capek lah segala macam. Nah kita untuk sholat berjamaah tidak capek gitu, asal galak begitu. Masjid banyak, musola banyak, tinggal kita nyari yang cocok, yang kita mano kita galak. Tempat kita ada musola, ya kita ramikan lebih abdul lagi. Kita ramikan musola kita ramikan masjid kita. Tidak usah kita banyak-banyak cekcok masalah berjamaah itu. Ya deh, biarlah kita yang jelas kita menginginkan sholat berjamaah itu. Sebab sifat yang orang yang malas melakukan berjamaah itu adalah disebutkan adalah sifat munafik di sisi Allah Ta'ala. Kan dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan kan, Nabi Muhammad SAW itu mengatakan,
tidaklah berkeinginan seseorang itu melakukan salat berjamaah kecuali seorang mukmin yang sejati. Sedangkan orang yang malas melakukan salat berjamaah itulah orang munafik, kata Rasulullah. Munafik yang kejinguan berjalan di jalan, itu munafik. Nanda salat berjamaah. Padahal tak kata sebab, dasaran baik nanda. Itulah kita ni kadang-kadang bercampurlah dengan keimanan keyakinan kita tadi. Kalau kita takar macam itu duit yang kita cari bakal habis, tapi pahala solat berjamaah tak bakal habis sampai akhirat aja. Kita solat berjamaah, cak maaf, ada orang banyak duitnya galau. Taat tak peribadi tu. Ambil duit galau. Ada sikap orang macam subhanallah. Besarlah yang pahala subhanallah dari duit ini. Duit ini suatu saat akan habis. Tapi subhanallah sampai mati digawak. Sekali kita nyebut subhanallah, itu kita bawa sampai mati. Sampai kita menghadap Allah Ta'ala. Itu amal akhirat. Beda dengan amal dunia. Dan kita dah pernah juga mendengar daripada hadis yang sampai ke kita bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah salat dewean, tidak pernah terdengar. Tidak pernah terdengar Nabi Muhammad itu salat fardu dewean. Tak pernah terdengar hadisnya. Kalau ada hadisnya datang ke sini. Salat fardu dewan, kecuali kalau memang di dalam keadaan musafir Rasulullah SAW itu tidak pernah salat dewan, selalu berjamaah. Kecuali kalau salat sunat. Kalau salat sunat ada memang salat sunat yang dilakukan Nabi dewan. Tapi kalau salat fardu kita tidak pernah dengar Nabi itu salat dewan. Bukalah kitab-kitab hadis. Tidak pernah terdengar Rasulullah itu salat dewan. Bahkan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, laqad ra'aituna wa ma yatahallafu anha, telah ditunjukkan kepada kami di zaman Rasulullah dengan mata kepala langsung orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah dengan sengaja, illa munafik ma'lumun nifaq, kecuali orang itu orang munafik yang terkenal kemunafikannya. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tahu antum Abdullah bin Mas'ud ini? Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang sangat cinta sama Rasulullah, yang masuk Islamnya gara-gara serigala. Masuk Islamnya gara-gara serigala. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu dia mengatakan, di zaman dulu kami ditunjukkan langsung orang munafik itu nandak berjamaah. Ditunjukkan langsung bagaimana sifat-sifat orang munafik itu ada pada orang yang nandak salat berjamaah. Ini kita. Nah, kemudian walaqad kana rajul yu'tabihi ala ahdi Rasulillah. Bahkan di zaman Rasulullah saking pentingnya berjamaah, ini Abdullah bin Mas'ud bercerita, ada wong tua, wong sudah tua, tidak pacak lagi berjalan ke masjid. Mereka tetap ngongkon duit kok uang untuk mikulnya sampai ke masjid. Saking nandak tinggal berjamaah. Saking takut meninggalkan berjamaah sampai ditegakkan di bagian shop. Nandak meninggal itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman sekarang, itulah tadilah kekurangan ketika Rasulullah tidak katik itu. Pada zaman Nabi itu dikontrol langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang ini kita ngontrol diri dewek, kadang-kadang ngontrol diri dewek lagi kurang gitu. Seperti itu kan? Nah, jadi seperti ini. Dan juga kita tahu bagaimana cerita Ummu Maktum Al-A'ma, seorang buta yang mengadu dengan Nabi Muhammad, yang tak katik ngajaknya ke masjid. Kemudian dia bercerita sama Nabi, ya Rasulullah, rumah mana jauh, sudah tu banyak lubang pula di padang pasir kita belosok. Kamu cak rumah kalau jual banyak diambil, kalau diambil patah terbelosok. Di pasang pasir juga banyak lubang. Kan binatang padang pasir itu kan lubang juga lah. Belum lagi ada badai kan, belum badai pasir. Udah tuh banyak hawam, serangga yang kalau nyetok itu koma baca wong. Iya, binatang padang pasir tahu lah dewe antum nih. Berjalannya lagi miring, ulahnya kalau berjalan miring kan. Kalau lurus dia makan linggis. Dia berjalan miring di zaman itu. Jadi ulahnya binatangnya banyak. Rumahku jauh, kira-kira aku boleh tak solat di rumah, tidak melok berjamaah di masjid? Maka kata Nabi Muhammad, ya sudah kalau cak itu, lajulah ya Rasulullah. Bayangkanlah uzunya buta, rumahnya jauh, banyak semawo, banyak lubang pula, banyak serangga, banyak kalau udah dibolehkan Nabi. Ya sudah kalau cak itu kau solat di rumah. Begitu nak balik Abdullah bin Mas'ud nak tegak, tahu-tahu Nabi Muhammad
Sikit lagi. Agak dulu. Umm Maktum, sini dulu. Kau dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah tak dia Nabi? Suara azan di masjid ini sampai tak ke rumah kau? Dulu Pak, kata speaker, kata mic. Zaman dulu. Ayo. Kata Abdullah bin Umm Maktum, "Iya, kedengaran." Nah, kata Nabi. Kedengaran sampai ke rumah. Kalau cak itu wajib kau solat ke sini. Fahalu mahalla, maka kau harus pergi solat datang ke sini. Tidak kata uzur buat kau, kata Rasulullah. Ini bawa gabun lah Gabun ni nak ke masjid. Sakit dikit be sungkan ke masjid. Ni mungkin ngapa ditanya tak sakoran. Sama pula musola, tidak demen sama si Anu, agak si Anu jadi imam. Lah, kalau memang seandainya kita nak solat di sini, cari tempat lain. Yang jelas jamaahnya jangan tinggal. Umpama seandainya, kalau umpama nak pacak dibeneri, benci sama wong itu, coba kita benci terus sama wong. Wong apa kita fikir kita ni sempurna apa? Kita benci sama wong, si Anu tak demen sama si Anu, tidak demen sama si Anu. Apa kita ni sempurna? Nak benci sama wong terus. Apa kita ni sudah cukup hebat? Lah sudah hebat tak kata dosa. Nah ini yang kita utamakan bukan itu. Yang kita utamakan pahalanya itu. Makanya anak juga perlu terang pribadi. Cuma jika no tanggung jawab, kadang anak jawab. Kadang-kadang ada orang bertanya, Ustaz, uangnya cek ini. Kadang-kadang anak pribadi dia sungkan jawabnya sebenarnya. Ya cuma lagi kalau udah dijawab lagi mak mano. Kadang-kadang masa ni masyarakat ni kadang-kadang bertanya tu neken mesti dijawab. Sudah dijawab mantap pula. Lanjut tahu. Tapi Ustaz, nah kalau udah tapi itu berarti menang pula dia. Kalau orang bertanya pakai tapi sudah dia kalah pula gitu. Itu pakai tapi, apalagi pakai ubinya. Tambah keras. Ya, jadi itulah tadi. Kita sebenarnya kalau ada orang, aku nanda ke musola ke masjid itu ngapa? Ada si Anu. Tiap orang salah dah loh, tak dia. Hati yang benar orang itu. Coba kita fikir, apa kita sempurna? Itu maksud Ustaz. Ya, kalau kita ni bukakan pintu maaf kita sebesar-besarnya. Kalau memang dia salah sama kita, ya sudah. Kita ni maaf Pak, memang kita kadang ngasuh tumbuhan sama si wong. Mungkin sebab-sebab tertentu kita tak setuju sama tingkah lakunya. Tapi jangan kita benci wongnya. Benci tingkah lakunya. Jadi kalau kita ketemu biasa baik, salaman. Kalau jadi imam biasa baik. Jangan, sebab syarat jadi imam itu kan orang fasik lagi boleh jadi imam. Orang munafik sah jadi imam. Siapa ngomong tak boleh jadi imam? Boleh jadi imam, asal syarat-syarat imamnya cukup, bacaannya pasal, paham dihukum. Walaupun dia maaf tukang mabok, tapi asal jangan sholat mabok. Kalau sholat mabok catok pakai apa genteng dia. Nah, kalau dia sholat masih boleh jadi imam. Kita urusan pribadi kita tak demen sama si Anu, ceroboh lah, ngenyes lah, tudian lah, kalau ngintip lah. Kalau ini tahu, sudahlah, itu urusan manusia. Yang kita cari ini adalah ridha Allah. Kalau kita nak nyari keridhaan manusia, silahkan kita boleh berprinsip macam itu. Sebab kita mencari keridhaan manusia. Yang kita cari ini keridhaan Allah. Kalau kita mencari keridhaan Allah, harus kita singkirkan segala macam penyakit-penyakit yang ada sifatnya berkaitan dengan manusia. Ya namanya manusia, orang sekata Pak, mana ada manusia tu hebat. Lah kalau memang dia hebat, tahi matanya pacak jadi coklat. Kalau dia memang hebat, kencingnya jadi sirup. Tak hati kan, kurang galau. Ini kita tengok contoh yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, man sami'an nida' farigon sohihan. Barang siapa mendengar suara azan, badannya sehat, kosong, tak kata penghalang, tak kata uzur, falam yujib, tapi nandak mendatangi masjid, nandangi musola, tak kata alasan yang tepat dalam syariat, fala sholata lahu, maka solatmu tidak sempurna ya Rasulullah. Yang dia lakukan di rumah itu tidak sempurna. Ada ulama mengatakan kalau yang keras, fala sholata lahu, ditafsirkan oleh ulama tidak diterima solatnya. Itu kalau seperti Imam Ahmad bin Hambal itu, jangan main-main. Kalau Ahmad bin Hambal itu kalau orang meninggalkan sholat,
meninggalkan solat, malas atau tidak malas atau ngingkari, dua-duanya kafir. Di kafir gitu. Ada orang nanda solat, agak kok dengar lagi. Malas sehingga dia liwat solat zuhur, gara-gara nunda solat kena malas, di kafirnya oleh Allah bin Hanbal. Kalau nak mazhab Imam Syafi'i tidak. Mazhab Imam Syafi'i kalau dikafirkan kalau meremehkan solat, solat tak wajib, itu kafir baru. Tapi kalau malas solat itu tidak dikafirkan, cuman ada tanda orang munafik, sifat munafik pada diri dia. Tapi tidak dikafirkan. Imam Ahmad bin Hanbal dikafirkan. Bahkan maaf bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, beliau juga punya pendapat. Ada ulama mazhab daripada mazhab Hambali itu berpendapat dua laki bini kalau tidur berhubungan badan, sikok tidak solat, itu boleh pahala zina, boleh dosa zina. Dia berhubungan dua laki bini tidak solat, maka dapat dosa zina. Besar dosanya maksudnya. Itu ulama saking kelasnya masalah solat. Benar-benar diperhatikan solat ini. Tidak main-main, apalagi solat berjamaah. Maka Nabi Muhammad kita dengar dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah berkata, kata Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? Seseorang di antara kalian, kata Nabi, hentikan aku imam di masjid. Aku nak keliling ke kampung ini, ke kota ini. Aku nak nengok wong yang nandak solat berjamaah. Nak ku bakar rumahnya, Rasulullah. Cikok gewang aku nyiapkan kayu bakar, kita tulu rumah wong dak solat berjamaah di Muhammad. Itu hadisnya sahih, tidak main-main ini. Boleh buka itu Bukhari Muslim itu hadisnya. Saking dahsyatnya Rasulullah menekankan solat berjamaah. Walaupun maaf-maaf bahasa Nabi itu tidak mungkin nak makan. Cuman sadidnya, kerasnya tekanan solat berjamaah ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian uzunya apa Ustaz? Uzu supaya kita boleh tinggal solat berjamaah. Ya uzunya harus benar-benar tidak mungkin kita hadir. Barangkali wa in amkana fa bi musaqqati zahira ya suru ala aksarin nas tahammuliha. Umpama kita memang ada halangan nian ndak pacak nian, kalau pacak juga hadir lebih afdal. Tapi umpama ndak pacak juga hadir, apa uzurnya? Contohnya kalau sakit ni diare, mencet, kan itu uzur itu. Kalau mencet takut kan terlaju di masjid kan, lagi solat kan, beda pas nyekel, nah basah. Nah itu uzur. Atau mungkin takut dia mencet tadi ngotori masjid dan lain sebagainya. Jadi waktu itu tidak berdosa dia tinggalkan berjamaah. Bahkan di zaman Rasulullah SAW itu para sahabat-sahabat Nabi itu mereka meninggalkan perang, tapi hatinya nak melok perang. Makanya kita ni kalau tinggal berjamaah, ada di dalam kita sibuk di luar tidak melok berjamaah dengan uzur yang tepat, maka dalam hati ya Allah sedihnya anak-anak ni tidak melok berjamaah, tinggal sehari ini berjamaah, maka kita mendapatkan pahala sama dengan kita berjamaah. Itu dilakukan sahabat di zaman Rasulullah SAW ketika mereka tidak melok perang. Nabi Muhammad bersabda, inna aqwaman halabna bil Madinah. Ada sahabat-sahabat kami yang kami tinggalkan di kota Madinah, mereka tidak ikut perang. Masirna masiro, tidak ikut bersama kami di perjalanan. Wala qata'na wadiyan, mereka tidak ikut berperang dengan kami. Illa kanu ma'ana, akan tetapi mereka bersama kami ya Rasulullah. Mereka tidak melok perang, mereka tidak melok bersama kami, akan tetapi mereka bersama kami. Hasabuhumul habasahumul uzur, yang menghalang mereka adalah uzur. Sayyidina Utsman bin Affan contohnya, dia tidak melok perang. Pertama kali perang yang dilakukan Nabi di kota Madinah itu perang apa namanya? Perang Badar. Itu perang pertama kali terjadi di kota Madinah. Perang besar yang dihadiri Nabi, yang terjadi di kota Madinah setelah Nabi hijrah, itu perang Badar. Nah, waktu itu Sayyidina Utsman tidak ada melok. Gara-gara istrinya putri Rasulullah yang namanya siapa namanya? Ummu Kulsum, Ruqayyah. Yang namanya Ruqayyah lagi sakit parah. Dia minta izin sama Nabi, kepengen nak melok. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, kau urus istrimu. Tak kata jawab. Maka Sayyidina Utsman tidak ada melok, tapi dia mendapatkan pahala
Sama dia melok perang Badar, kata Rasulullah. Nah kita juga macam itu. Kalau kita memang punya uzur syar'i yang tepat, sakit umpama, kita sedih be. Ya Allah, ngapalah aku tidak berjamaah, sedih. Cuman kita tiap harinya rutin. Kalau tiap hari tak rutin, itu ecak-ecak sedih namanya. Tiap harinya rutin, kita memang tak pernah tinggal berjamaah. Rutin, setiap hari berjamaah, maghrib isaknya, zuhur asarnya. Pas kita sakit, biasanya ya Allah, ya kita ni begini Pak, kalau kita dah terbiasa, rasa dah lemah, tinggal itu. Yo, dah terbiasa. Kita solat dewean, kalau kita solat berjamaah, terbiasa berjamaah, solat dewean dah lemah. Cobalah antum. Paling tidak kita ngajak orang sikok untuk solat dengan kita. Di siapa be kita cekem? Ada tukang. Iya, ada nian wong yang cek itu, nandak tinggal berjamaah, ada tukang begawe di rumahnya. Dia bang untuk solat. Ada. Makanya ada sebagian sebagian wong itu kalau dia nak ngomong tukang begawe di rumahnya, dia nandak tukang yang tidak solat. Aduh, nyari tukang yang galak solat. Sebab maaf, ada sebagian kebanyakan tukang tidak solat. Alasannya itulah. Ada juga yang solat, cuman kebanyakan tidak solat. Kotor lah tahu gawi kau tu kotor, awak baju. Yo, besok lah tahu lah gawi kotor. Lah sudah bergawi tiap hari, bergawi tukang, gawi kotor, keringat kulu kili. Yang awak baju saya. Nah ada ni wong yang nanda. Ana banyak kawan yang macam itu. Dia kalau tukang begawe rumah dia nanda. Bahkan dia tukang dewek. Dia dewek tukang, dia nanda begawe dengan tukang yang nanda solat. Aduh, sahib ana. Dia tukang tapi nanda dia. Dia nanda nak cari gewang yang galak solat. Sebab memang pengaruh, Pak. Iya tu terang gewang itu pengaruh. Gewang itu pengaruh, bukan kita kata prinsip, gewang itu pengaruh. Gewang yang buruk itu pacak ngerusak tabiat kita sedikit demi sedikit tanpa kita ngaso. Tak ngaso kita, Pak, dengar be, aku cuma aku dah bakal melok, cuma duduk be di sini. Apa dia? Dikit-dikit pasti melok. Gitu. Sebab itulah memang sudah sunatullahnya seperti itu. Nah, jadi jangan tinggalkan salat, apalagi berjamaah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa iyyaka an tatahalafa an salatil jamaah. Kalau pacak usahakan jangan tinggal salat berjamaah tanpa sebab. Kan pas puluh. Nak masuk salat berjamaah dengan lagi ni. Kecuali kalau kau punya uzur yang tepat. Umpama kau tak bisa salat berjamaah di masjid, maka khud ilaika, bawa si kok wong yang pacak salat bersamamu di rumahmu. Khud ilaika man yusalli ma'aka fi baitika walau wahidan. Walaupun si kok ajak salat di rumah. Tak kata wong bini kita ajak. Duduk kita salat jemaah. Sikok kan dapat fadilah kita, sikok imam, sikok makmum kan sudah dapat berjamaah kita. Ajak berjamaah. Tak kata ada anak kita, ajak berjamaah. Salat jamaah. Latihan, jangan tinggal berjamaah. Sebab keutamaan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu ingat kepada ibadah kepada Allah taala, selalu ingin supaya menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga sempurna di hadapan manusia. Umpama ada perbandingan, maka carilah kesempurnaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kini yang sempat disampaikan malam ini, insyaallah kita ketemu lagi di waktu akan datang. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.